Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Alhamdulillah jamaah sekalian, kita bersua kembali di dalam majelis ta'lim yang setiap pekan diadakan, dan mudah-mudahan kita istiqomah di dalam mengikuti kegiatan ini, karena sesungguhnya keistiqomahan ini merupakan sesuatu hal yang ringan di lisan tetapi biasanya berat untuk dilaksanakan. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan di dalam istiqomah kita ini, sehingga Allah bukakan kebaikan-kebaikan yang lain selama kita mengazamkan diri kita untuk beristiqomah di dalam kebaikan. Tak lupa kita sampaikan salam dan salawat kehadirat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga di yaumil akhir, dan mudah-mudahan kita tercatat di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjutkan, seperti biasa Al-Fakir senantiasa mengingatkan kepada kita semua, yang pertama untuk meluruskan niat, yakni niat untuk talabul ilm, agar kita mendapatkan faedah dan mendapatkan keberkahan dari ilmu yang kita dapatkan. Yang kedua, senantiasa Al-Fakir juga mengingatkan agar kita meniatkan diri kita, duduknya kita di tempat ini agar mendapatkan pahala i'tikaf, maka kita niatkan untuk beriktikaf. Yang ketiga, Al-Fakir juga senantiasa mengingatkan agar kita meniatkan diri kita untuk menunggu waktu sholat berikutnya, sehingga itu juga memberikan kebaikan, memberikan tambahan pahala bagi kita semua, sehingga sekali kita duduk, berbagai kebaikan dan keutamaan kita dapatkan sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, sehat semua ya, Pak? Alhamdulillah. Ini sebuah kesyukuran bagi kita, karena tadi baru saja kita dengarkan salah satu jamaah kita, Pak Bagas, ya, dirawat. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ya, Allah segera angkat penyakitnya, memberikan kesabaran kepada beliau selama mendapatkan cobaan yang seperti ini, dan mudah-mudahan beliau bersabar. Jamaah sekalian, apapun yang terjadi di dunia ini, baik yang kita saksikan sebagaimana tadi kabar yang kita dapatkan, maupun yang ada di sekeliling kita, maupun yang tidak kita ketahui, ini merupakan bagian dari dinamika kehidupan manusia. Dan tentu dinamika kehidupan manusia ini biasanya berada dalam dua kutub. Yang pertama di dalam kutub kebaikan, yang kedua tentu sebaliknya. Ya. Maka di dalam pembahasan kitab Adabul Mufrad kali ini terkait dengan bagaimana ahlul ma'ruf di dunia dan juga kondisinya ahlul ma'ruf ini di akhirat. Begitu pula sebaiknya, bagaimana kondisi ahlul munkar di dunia dan kondisi ahlul munkar di akhir. Jadi ini akan senantiasa kita temui dalam kehidupan ini, karena ini dua kutub yang pasti akan selalu ada. Ya, pasti akan selalu ada. Oleh karenanya kita harus bersiap. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala
agar senantiasa berada di jalan yang Allah ridhoi, ya, bukan di jalan yang Allah murkai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa ajazani ila muntaha isnadihi wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa anta rabbuna farzuqna istiqamah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikati muqarrabin ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa anta rabbuna farzuqna istiqamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala al-muallif Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari fi kitabih al-Adabul Mufrad wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Babu ahlil ma'rifati fid dunya, ahlil ma'rifati fil akhirah. Jadi sebagaimana yang kita sampaikan tadi, ya, ini memang babnya khusus membahas tentang ini. Wa bihi ilahi qala haddatsana Ali bin Abi Hashim qala haddatsani Nusair bin Amr bin Yazid ibnu Qabisah ibnu Yazid al-Asdi an fulan qala sami'tu Burmata bin Laith bin Burmah ana sami'a Qubaisah bin Burma al-Asadi qala kuntu 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa sami'tuhu yaqul ahlul ma'rifati fid dunya hum ahlul ma'rifati fil akhirah wa ahlul munkari fid dunya hum ahlul munkari fil akhirah. Akhrajahu Ibnu Athir fi Asdul Ghabah wa akhrajahu Al-Hafiz fi Ithaf. Hadis ini didapatkan Imam Bukhari dari Ali bin Abi Hashim. Beliau berkata, Nusair bin Amr mengabarkan kepadaku, ini namanya panjang, Nusair bin Amr bin Yazid bin Qabisah bin Yazid al-Asadi dari suku Asad, an fulan dari seseorang. Ini kalau yang belajar hadis, kalau ada perawi an fulan, berarti ini majhul, ya, majhul berarti status hadisnya jadi doif, lemah. Kenapa? Karena tidak diketahui siapa yang mengabarkan. Kalau tidak diketahui siapa yang mengabarkan atau siapa yang meriwayatkan, maka tidak bisa dinilai status perawinya, apakah dia thiqah, apakah dia adil atau tidak. Maka hadis ini sudah pasti dari jalur sanad yang ini itu sudah pasti dhaif, lemah, hadisnya lemah. Kenapa Imam Bukhari tetap memasukkannya di dalam kitab Al-Adabul Mufradnya ini? Ini beliau berarti menyetujui atau sebagaimana jumhur muhaddisin, sebagian besar atau mayoritas ulama muhaddis, ulama ahli hadis itu menyepakati bahwa hadis-hadis yang status kedhaifannya ringan maka bisa dipakai di dalam fadhailul a'mal, ya, keutamaan-keutamaan amal, atau targhib, ya, memotivasi untuk melakukan amalan, maka itu bisa dipakai.
Ya. Dan ini banyak dilakukan oleh ulama-ulama hadis. Ya. Bahkan Imam Bukhari sendiri itu memasukkannya ke dalam catatannya, ke dalam kitab ini ada Al-Adabul Mufrad. Ini karena kitab ini bukan kitab hukum, bukan kitab yang terkait dengan sifat-sifat Allah. Ya, bukan, artinya sifat-sifat Allah ini terkait dengan akidah, bukan terkait dengan penentuan hukum apakah status hukum amalan ini halal atau haram. Jadi di luar itu. Dan kedhaifannya ini bukan kedhaifan yang syadid atau kedhaifan yang sangat parah sehingga masih bisa digunakan. Ya, oleh karenanya Imam Bukhari rahimahullah ta'ala kemudian memasukkan ke dalam kitab adabnya ini. Inilah kemudian menjadi ijma dari jumhur ulama bahwa hadis-hadis yang dhaif selama kedhaifannya itu tidak parah, selama itu tidak terkait dengan akidah, selama tidak menentukan halal dan haram, maka itu bisa dipakai. Apalagi kemudian hadis ini terkait dengan targhib, ya, motivasi, terkait dengan nasihat, terkait dengan hal-hal yang sifatnya fadhailul amal, ya, keutamaan-keutamaan amal, maka ini bisa dipakai. Meskipun tidak dipungkiri ada sebagian dari umat Islam ini, ya, sebagian golongan yang total menolak hadis dhaif, ya, dalam hal apapun. Ada juga yang memang begitu. Tapi itu bukan merupakan pendapat jumhur, ya, bukan merupakan pendapat mayoritas muhaddisin atau ahli hadis. Ya. Itu sedikit insight, ya, ulumul hadis, ya, bagaimana menyikapi hadis yang dhaif. Fulan, ya, Fulan ini kemudian berkata, qala sami'tu Burma bin Laits bin Burma. Aku mendengarkan Burma bin Laits bin Burma. Ana usami'u Khabisa bin Burma al-Asadi. Ya, yang dia itu mendengarkan dari Khabisa bin Burma al-Asadi, dari suku Asad. Qala kuntu indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah di sekitar Nabi atau di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasami'tuhu yaqul, kemudian aku mendengarkan beliau bersabda, ahlul ma'rifati fid dunya, ya, pelaku kebaikan, ya, di dunia, hum ahlul ma'rifati fil akhirah, maka mereka juga sebagai ahlul ma'rifah fil akhirah. Ya. Wa ahlul munkari fid dunya, dan pelaku mungkar di dunia, hum ahlul munkari fil akhirah, mereka juga sebagai ahlul munkar di akhirat. Jamaah sekalian, menurut keterangan syarah dari kitab Fadlullah As-Samad ini, kharaja hadal hadis makhrajul misli. Jadi hadis ini dikeluarkan dalam bentuk pepatah, ya, dalam bentuk pepatah. Wa ma'na anna man yasna'u ma'rufa fid dunya ila nasi ya'ti ilaihi ma'rufu wal khair minallahi badalun ma'rufihi fid dunya. Maknanya adalah bahwasanya barang siapa yang melakukan kebaikan, ya, fid dunya, di dunia ini, maksudnya kebaikan ini adalah apa saja yang dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan. Jadi standarnya adalah syariat. Apa yang dinyatakan oleh Allah atau apa yang dinyatakan oleh syara itu sebagai kebaikan, maka ini adalah kebaikan. Jadi standarnya adalah syariat atau hukum Islam.
Ya, yang tentunya syariat ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesungguhnya barang siapa yang melakukan kebaikan ini, sesungguhnya dia melakukan sesuatu yang Allah ridhoi. Ya, sesuatu yang Allah ridhoi. Jadi barang siapa yang melakukan kebaikan di dunia, ilan nasi, kepada manusia, artinya kebaikan ini kepada sesama manusia, yati ilaihi ma'rufun, maka akan datang kepadanya kebaikan, wal khair minallah, serta, nah ini bedanya kalau bahasa Arab sama bahasa Indonesia ini begini, ma'ruf, al khair itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sama-sama baik ya. Cuma kalau mau kita bedakan bahwa yang ma'ruf ini adalah sebagaimana manusia memandangnya baik. Ya, jadi apa yang dinyatakan oleh Allah baik dan dinyatakan yang dipandang oleh manusia baik, itu ma'ruf. Ya, sehingga dikatakan ma'ruf juga adalah diketahui manusia itu sebagai hal yang baik. Tapi al-khair ini belum tentu dipandang oleh manusia sebagai sebuah kebaikan. Ya, sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah, ya, bahwa perintah jihad itu banyak dibenci oleh manusia. Padahal itu adalah sebuah kebaikan karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diberikan ganjaran yang luar biasa. Ya. Maka kemudian dijelaskan di dalam ayat jihad itu bahwa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi apa yang engkau benci itu adalah sebuah kebaikan bagimu. Wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi apa yang kalian cintai atau yang kalian sukai, wa huwa syarrul lakum, sesungguhnya itu adalah keburukan bagi kalian. Nah, inilah bagian dari khair minallah. Jadi khair minallah ini bisa jadi ini adalah sebuah kebaikan, tetapi di mata manusia belum tentu. Tetapi yang ma'ruf ini sama. Ya, ma'ruf ini dipandang oleh Allah sebagai kebaikan, di pandangan manusia juga kebaikan. Kalau khair belum tentu. Ya. Ya. Memang ada beberapa pembedaan atau tarif mengenai ma'ruf dan al-khair ini. Di dalam ayat yang lain itu ditafsirkan bahwa al-khair itu adalah Al-Quran wa sunnah, yakni al-Islam itu sendiri. Sementara al-ma'ruf itu adalah apa yang dipandang manusia sebagai sebuah kebaikan. Ya. Itu sedikit kalau kita ingin membedakan antara ma'ruf dan khair. Badalun ma'rufihi, sebagai imbalan atas kebaikannya fid dunya. Jadi orang yang melakukan kebaikan di dunia ini nanti akan datang kebaikan pula sebagai imbalan atas kebaikannya ketika di dunia. Di yaumul qiyamah nanti akan datang kebaikan-kebaikannya itu mensupport, mendukung orang pelaku kebaikan ini sebagai imbalan atas perilaku kebaikannya di dunia. Ya, sebagaimana di dalam surat Az-Zalzalah itu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan meskipun kebaikan itu kecil, ya. Wa may ya'mal mithqala dzarrah. Nah, meskipun penafsiran dzarrah ini kemudian berkembang, dulu tuh diterjemahkan sebagai biji sawi karena saking kecilnya. Tapi sekarang ternyata banyak yang lebih kecil dari biji sawi. Maka kemudian berkembang, penafsiran ini pun berkembang. Dzarrah ini kemudian ada yang menafsirkan sebagai atom. Ada yang pernah lihat atom? Biasanya banyak dijual tuh. Tapi itu gede, Pak. Ya, lebih gede dari biji sawi. Ya. Jadi atom ini dikatakan karena pengetahuan ini berkembang, ya enggak stuck. Jadi sehingga diketahui bahwa partikel terkecil dari sebuah benda itu adalah atom.
Atom itu pun kemudian ada lagi partikelnya, ya. Ada neutron, ada proton, gitu ya, dibagi lagi. Jadi pengetahuannya cukup mempengaruhi penafsiran. Maka kemudian ditafsirkan bahwa biji zarrah, ya, ini adalah partikel terkecil. Jadi meskipun seseorang itu melakukan kebaikan yang sangat kecil, bahkan sulit untuk dideteksi oleh orang lain, karena yang melakukannya adalah yang mengetahui kebaikan itu adalah dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sulit untuk dideteksi oleh orang lain. Ya, saking halusnya kebaikan itu. Maka khairan, maka dia akan menyaksikannya, dia akan menjumpainya. Artinya di yaumil qiyamah nanti apapun yang kita lakukan, hatta itu bisikan hati yang paling halus sekalipun, itu akan kita saksikan juga nanti di yaumil akhir. Ya. Jadi nanti akan ada pemutaran film, ya. Jadi nanti di yaumil akhir ada nobar, ya, nonton bareng, ya, tiap-tiap manusia. Maka memang dan itu film yang diputar itu film seumur hidup. Jadi ya siap-siaplah mengingat kembali dan mempertanggungjawabkan apa yang telah terjadi di dunia, termasuk Al-Fakir sendiri. Artinya tidak ada manusia, satupun manusia yang akan luput dari penghitungannya, mizannya Allah Subhanahu wa taala, timbangannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khair yara. Barang siapa yang melakukan kebaikan sebiji zarrah pun, maka dia akan menyaksikannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarr yara. Barang siapa yang melakukan keburukan sekecil apapun, maka dia akan menyaksikannya. Dan sesungguhnya Allah Maha Adil, ya. Jadi di yaumil akhir itu nggak ada lagi orang dalam, nggak ada lagi yang bisa ngatur kasus, nggak ada. Ya. Bahkan mulut pun terkunci, ya, sebagaimana yang dinyatakan dalam surah Yasin itu. Ya. Mulut terkunci, yang berbicara apa? Anggota tubuh yang lainnya, tangan, ya, kaki. Ya. Jadi ya perlu untuk kita ingatkan kembali kepada diri kita bahwa pengadilannya Allah Subhanahu wa taala ini akan sangat adil dan tidak akan melewatkan sekecil apapun yang telah kita perbuat. Ya. Beda dengan di kita, di dunia maksudnya. Ya, di dunia itu ya bagaimana manusia memandang, atau bagaimana yang berkuasa di pengadilan itu melihat sebuah kasus, atau bagaimana undang-undang atau hukum pidana melihat kasus. Ya, bisa jadi korupsinya triliunan tapi vonisnya ringan, bisa jadi. Atau sebaliknya, bisa jadi vonisnya ringan tapi korupsinya triliunan. Itu ya, bahkan kasus yang lagi ramai akhir-akhir ini, ya, pagar laut di mana? Keronjo itu, ya, itu sampai nggak ada yang ngaku itu. Ya, nanti di yaumil akhir akan terungkap itu. Kalau misalnya nggak terungkap di sini, akan terungkap di sana, akan ketahuan. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa apapun yang kita lakukan sekecil apapun, ini tidak akan luput dari perhitungannya Allah Subhanahu wa taala. Maka jauh-jauh hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, wa ahlul munkari fid dunya hum ahlul munkari fil akhirah. Maka pelaku kemungkaran di dunia, maksudnya dia ahlul munkar fil akhirah adalah dia akan terlihat atau terdeteksi secara nyata di yaumil akhir. Maka sekecil apapun kezaliman yang kita lakukan kepada sesama manusia atau bahkan ke makhluk yang lain,
maka niscaya di yaumil qiyamah akan kita saksikan dan seluruh manusia akan menyaksikannya. Ya, bayangkan kalau di dunia itu kita masih bisa ngumpet-ngumpet, di yaumil akhir nggak bisa ngumpet. Ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada hakikatnya adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa menyesuaikan amalan-amalan kita ini dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan kalau misalnya ada orang yang dulu di kampung saya itu, kalau pagar rumah itu kan biasanya dari pohon atau tumbuhannya. Nah itu, ini ada kejadian nih, dan ini nyata di kampung saya itu. Jadi kalau pohon yang menjadi pembatas itu sudah lapuk atau tua, itu akan diganti oleh pemiliknya dengan pohon yang baru. Nah, cuma gini, misal nih, ini pohonnya nih, salah satunya lapuk atau udah tua, maka dia akan ganti. Tapi nancapnya bukan di tempat pohon itu lapuk tadi, tapi maju ya setengah jengkal. Kebayang apa ya? Ya, jadi misalnya ini pohonnya nih, ini nancapnya bukan di sini, misalnya ini yang lapuk nih. Itu nancapnya bukan di tempat dia lapuk, tapi maju setengah jengkal. Ya. Jadi ada pohon yang lain yang lapuk lagi ditancapin lagi dengan pohon baru tapi maju setengah jengkal. Lama-lama kan ya setengah jengkal tambah setengah jengkal, ya beberapa tahun ya bisa sedepa itu. Ya. Dan ini kejadian. Ya. Tapi yang dizolimi itu nggak menuntut Allah. Jadi jamaah sekalian, di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana orang yang zalim terhadap manusia yang lain. Jadi digambarkan bahwa nanti di yaumil qiyamah orang yang zalim terhadap manusia yang lain dalam hal harta, maka dia akan menggendong harta yang menjadi kezalimannya. Ya. Jadi kalau misalnya dulu ada yang beli bakwan 5 bayar 3, nah siap-siap yang 2 itu nanti digendong di yaumil akhir. Nah yang repot kalau macam tadi tuh ngambil tanah, di hadis yang lain itu dikatakan bahwa barang siapa yang menzolimi manusia yang lain dalam perkara tanah, maka dia akan menggendong tanahnya itu 7 lapis bumi itu nanti di yaumil akhir. Ya. Jadi jangan heran nanti kalau misalnya ada yang gotong tanah kemana-mana di yaumil akhir, itu berarti dia zalim terhadap sesamanya manusia dalam perkara tanah. Atau misalnya nanti ada yang gendong kambing, nah itu berarti pernah melakukan kezaliman berupa kambing. Ya. Nanti akan kelihatan di yaumil akhir, dan itu tidak akan disembunyikan. Manusia tidak akan mampu untuk menyembunyikan apa yang pernah menjadi kezalimannya terhadap manusia lain di dunia. Ya. Oleh karenanya Rasulullah SAW senantiasa mengingatkan kita untuk eling, untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka konsepnya ihsan itu, ihsan kan secara singkat itu adalah perbuatan terbaik, ya. Ya. The best performance, the best amal, the best activity. Jadi konsepnya ihsan itu adalah beribadahlah seolah-olah engkau melihat Allah, dan meskipun misalnya engkau tidak melihat Allah, maka niscaya yakinlah niscaya Allah akan melihat kamu. Artinya apa? Kita itu kalau misalnya merasa diawasi tentu tidak akan melakukan kesalahan, akan melakukan effort yang terbaik
akan melakukan amalan yang terbaik. Ya. Jadi itu konsepnya ihsan. Ya. Sehingga ya, dari pernyataan Rasulullah ini dalam sebuah hadis mengenai ihsan ini biasanya terdapat di dalam hadis Jibril. Rasulullah senantiasa memotivasi kita untuk melakukan hal yang terbaik dan meninggalkan sekecil apapun perbuatan buruk. Ya, karena memang konsekuensinya ada. Ya, di yaumil akhir semua akan dipertanggungjawabkan. Kemudian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ada hadis yang datang dengan makna yang sama dengan hadis ini, ya. Tetapi juga menambahkan. Warawa an Ibnu Abbas fi ma'nahu. Jadi maksudnya di dalam makna yang serupa dengan hadis ini, yati ashabul ma'ruf yaumal qiyamah fayaghfaru lahum bima'rufihim. Jadi akan datang pelaku ma'ruf itu di yaumil qiyamah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Wa tabqa hasanatihim, dan tersisalah kebaikan-kebaikannya. Jammatun fayatunaha liman zadat sayyiatihi ala hasanati fayajtami'u lahum al-ihsan fid dunya wal akhirah. Kemudian maka itu akan dikumpulkan, ya, maka tertinggal kebaikannya yang sangat melimpah. Kemudian mereka akan ditambahkan kebaikan atas keburukan-keburukannya. Jadi pelaku ma'ruf ini kalau dia pernah melakukan keburukan, maka akan ditambahkan kebaikan atas keburukan-keburukan mereka itu. Jadi keburukannya dimaafkan dan diberikan pahala atas kebaikan-kebaikannya. Kemudian akan dikumpulkan kebaikan mereka itu di dunia dan di akhirat. Jadi jemaah sekalian, ketika seseorang, ya, di dalam penjelasan hadis ini dikatakan bahwa ketika seseorang itu menjadi objek dari kezoliman orang lain, atau dia dizolimi oleh orang lain, kemudian dia memaafkan orang itu, maka kebaikan-kebaikannya itu dan keburukannya orang yang tadi itu, orang yang memaafkan orang lain itu akan diampuni juga oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dia mengampuni orang yang telah menzolimi kepadanya. Ya, Allah juga ampuni keburukan-keburukannya, dan kemudian tersisalah kebaikan-kebaikannya yang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian diberikan di yaumil akhir. Jadi ini juga motivasi untuk memaafkan orang yang melakukan kezaliman. Ya. Jadi kezaliman ini sebenarnya secara asalnya kezaliman ini harus dihilangkan. Artinya bisa jadi menghilangkan kezaliman ini dengan kezaliman juga. Ya. Misalnya seseorang dianiaya, maka dia berhak untuk membalas penganiayaan itu secara asal. Tetapi ketika dia memaafkan orang yang menganiaya dia, maka itu merupakan keutamaan, ya, kelebihan, lebih baik daripada dia membalas menganiaya. Secara hak dia boleh untuk membalas, ini secara hak. Ya, tetapi ketika dia memaafkan, dia memberikan maaf, dia mengampuni orang yang melakukan penganiayaan terhadapnya, maka ini akan mendapatkan kelebihan atau kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dijanjikan
orang yang memaafkan orang lain yang menzaliminya, maka Allah menjanjikan untuk mengampuni dosa-dosanya dan menambahkan kebaikan-kebaikannya di yaumil akhir. Jamaah sekalian, sebenarnya masih ada hadis lagi yang ingin saya tambahkan, cuma waktunya untuk tanya jawab atau berdiskusi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan wawasan bagi kita. Ya. Silakan kalau ingin sharing. Wallahu a'lam bishawab. Lagi semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya disampaikan. Jadi gimana ya? Padahal saya pernah baca di Al-Quran surat apa tuh? Dari kita keluar itu sudah dikawal 2 malaikat. Kalau tahu manusia itu di depan dan di belakang. Dan kenapa tetap keluar dari rumah? Ada yang ke diskotik, kemana ada yang korupsi. Nah ini apa? Kalah nih kewibawaan 2 malaikat sama setan nih. Gimana Pak Ustaz? Ini kalau tahu itu jadi kita tuh keluar rumah aja udah dikawal 2 malaikat, bukan yang mencatat, bukan ada ilmu yang mencatat lain, yang mengawal lain lagi. Jadi secara bergantian. Saya sudah pernah baca tuh. Kalau tahu ada para malaikat mengawal, pasti aman sehat tuh. Ibadah juga belajar. Tapi bagaimana manusia ini kalah sama setan? Jadi perserong kiri, serong kanan. Tuh gimana kita untuk mengantisipasi begini? Gimana Pak Ustaz? Jadi kata Pak Ulul ulama itu namanya malaikat afajah. Kalau salah afajah. Saya kalau pernah baca di terjemahan Al-Quran itu Pak Ustaz. Itu mengantisipasi yang begini nih. Apa perlu kita dikasih tahu ke jamaah bagaimana bahwa kita hidup keluar rumah aja udah dikawal 2 malaikat dan bukan mencatat. Jadi kalau tahu dikawal 2 malaikat, segalanya kita kan fokusnya kan jadi lurus ke masjid, lalu ibadah, nggak lihat serong kanan, serong kiri. Bagaimana untuk mengantisipasi yang begini Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan singkat tapi jawabannya luar biasa panjang. Jadi Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Manusia ini sebenarnya memang diberikan potensi atau tabiat. Potensinya itu bisa baik, bisa buruk. Maka manusia sejak lahirnya itu dibekali dengan akal. Yang kedua dibekali dengan gorois atau goriza atau keinginan-keinginan. Nah, keinginan-keinginan ini semua manusia punya. Kenapa? Karena setiap manusia itu dilengkapi begitu. Istilah kerennya itu inherent. Pokoknya manusia lahir itu sudah pasti ada. Itulah yang dinamakan di dalam kitab-kitab Turath sebagai hawa nafsu. Ya, dan manusia itu semua punya itu. Hatta orang yang nggak normal pun punya itu. Jadi goriza atau goroiz ini atau keinginan-keinginan ini itu ada beberapa macam. Ya. Yang pertama gorizatul baqa, nafsu untuk mempertahankan diri. Nah ini biasanya orang akan terlihat bagaimana seseorang itu akan membanggakan dirinya supaya dilihat wah atau dihormati oleh yang lain. Kemudian manusia berkelompok, ini termasuk gorizatul baqa. Ya, di masjid ini aja ada yang namanya DKM kan. Nah, itu diantara naluri manusia untuk mempertahankan dirinya. Ada RT, ada RW, ada pengurus-pengurusnya, bahkan ada negara. Ini diantara penampakan manusia melalui naluri bakonya. Yang kedua, naluri gorizatut tadayyun, naluri untuk mensucikan sesuatu. Nah,
Ini kalau mendapatkan ilmu agama maka mensucikannya ini benar. Artinya mensucikannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak mendapatkan ilmu agama yang benar maka ini mensucikannya bisa ke objek yang lain. Baik itu benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Maka dulu kita sering kenal ada orang yang memberikan sesajen kemana karena khawatir sesuatu itu akan mempengaruhi kehidupannya. Jadi mensucikan sesuatu. Yang ketiga, ghorizatun nau atau naluri untuk mempertahankan keturunan. Nah ini nalurinya kelihatan ketika manusia itu senang dengan lawan jenisnya. Itu naluri. Ya. Manusia yang senang dengan lawan jenisnya ini adalah hal yang normal. Ya. Dan ini tidak bisa dibantah atau tidak bisa dihilangkan. Maka upaya untuk menghilangkannya ini akan menghasilkan keburukan yang lain. Maka dalam Islam tidak ada namanya tabatul atau membujang, tidak ada. Diberikan kesempatan untuk menikah dan melanjutkan keturunan. Yang keempat, naluri tadi tadayun, baqo, nau dan lupa saya satu. Ini semuanya ya, ditambah lagi satu tadi, ditambah kebutuhan hidup, makan, minum, rumah, pakai pakaian. Ini semuanya ya harus dipenuhi. Kalau yang kebutuhan dasar ini, kebutuhan primer ini harus dipenuhi. Kalau tidak akan mengakibatkan keburukan atau kematian. Kalau yang tiga ini bisa tidak dipenuhi dan ini bisa dialihkan kepada naluri yang lain. Ya. Nah, semuanya ini dorongan ini di dalam kitab-kitab dan di dalam Al-Quran ini dinyatakan sebagai hawa nafsu. Jadi potensinya itu ada baik, ada buruk. Yang nanti bisa menentukan adalah akalnya manusia. Nanti bisa menimbang akan mengikuti yang baik atau yang buruk. Semuanya ada potensi baik dan buruk. Jadi akal manusialah yang akan menentukan dia akan mengikuti yang mana. Nah, kalau akalnya kemudian tertutupi atau kalah dengan hawa nafsunya, maka hawa nafsu ini cenderung akan menyeret manusia kepada keburukan. Ya. Tapi kalau akalnya istiqomah, karena akalnya sebenarnya kuat. Ya. Kalau akal manusia ini istiqomah kuat, maka dia akan menuntun manusia sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa kemudian tadi ada manusia meskipun ada malaikatnya? Karena di dalam diri manusia sendiri itu ada potensi begitu. Ada potensi membawa manusia kepada kebaikan dan ada potensi membawa manusia kepada keburukan. Maka akal manusialah yang kemudian menuntunnya untuk melakukan kebaikan ataupun keburukan. Dan itulah nanti yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya orang yang tertutup akalnya itu tidak dihisap. Ya. Kenapa? Karena apa yang dilakukannya itu di luar kontrol akalnya. Maka dia tidak dihisap. Siapa itu? Orang yang tidur itu nggak dihisap. Anak-anak sebelum dia balik, orang gila, ya, itu nggak dihisap. Kenapa? Karena dia tertutup akalnya. Ya. Nanti ada kiasnya nih ke orang-orang yang tadi disebutkan ini. Ya. Jadi kenapa bisa manusia walaupun dijaga malaikat? Karena di dalam dirinya sendiri ada potensi yang mengajaknya. Kalau kita istilahkan di dalam kitab-kitab Turos maupun kitabnya para ulama dan Al-Quran itu dinyatakan sebagai hawa nafsu. Ya, itulah yang kemudian menyeret manusia. Kalau hawa nafsunya ini lebih besar dan mengalahkan akalnya, maka akan menyeret manusia kepada keburukan. Ya. Makanya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diistiqomahkan di dalam kebaikan. Ya, itu yang kita bisa lakukan. Wallahu a'lam bishawab, karena sudah masuk juga. Jamaah sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri dengan istighfar, hamdalah dan doa kepada majelis. Astaghfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.